Sedangkan di sisi lain, di lantai bawah dalam ruangan keluarga, Felix tampak tengah terduduk santai di atas sofa dan asyik bermain ponsel. Dari arah jalan lain datanglah seorang lelaki berjas kantoran Raffi, yang sepertinya lelaki tersebut baru saja pulang dari kerja. "Titi mana?" tanya Damian karena tak mendapati gadis yang dicarinya. Pergerakan jemari Felix di layar ponsel itu terhenti, dan sejenak melirik kilas pada lelaki yang berdiri di hadapannya itu. "Di kamarnya lah." Damian mendudukkan diri seraya menghela napas panjang. "Masih bertengkar tah?" tanya dia melihat wajah tampan adiknya yang tampak kusut. "Siapa yang bertengkar?" jawab Felix ketus dan asyik bermain ponsel lagi. Senyuman tak percaya Damian sembari menatap menggoda. "Apaan sih?" lirik sinis Felix yang merasa risih ditatap terus. Membuat Damian terkekeh geli dan mengusak gemas rambut Felix lalu beranjak berdiri. "Kakak akan panggil dia untuk makan malam," ucapnya sambil lalu. Dengus Felix melirik sebal pada kepergian Damian lalu kembali fokus pada layar ponsel. Langkah Damian terhenti tepat di depan sebuah pintu tunggal bercat putih dengan sebuah papan bertuliskan Meti. Tangan dia terangkat dan mengetuk daun pintu tersebut. "Titi," panggilan Damian, dan dalam sepersekian detik dia menunggu jawaban dari dalam. Namun belum juga ada pergerakan kembali dia memanggil dan mengetuk pintu itu. "Titi, apa kamu ada di dalam?" Pintu kamar pun terbuka sebatas tubuh yang memunculkan Meti dengan raut muka tertekuk. Kakak sudah pulang?" "Iya, baru saja." Tangan Damian terulur menyentuh sisi wajah gadis itu. "Hei, kok murung? Apa si Felix membuatmu kesal lagi?" Meti mengangkat wajahnya dan tersenyum kepaksa. Sedikit." "Katakan, kali ini apalagi yang telah dia perbuat padamu?" tanya Damian masih menatap selidik. Netera coklat itu bersih tatap langsung dengan netera hazel milik Damian. Dan karena terhanyut oleh suasana, bibir Meti terbuka hendak bersuara. Namun belum juga dia mengeluarkan suara. "Melapor aja terus," ucap Felix yang tiba-tiba muncul di antara mereka berdua, yang sontak membuat kedua orang itu menoleh ke arah lelaki remaja yang sedang berjalan ke arah pintu lain seberang kamar Meti. Ini lebih baik tuh daripada mematahi orang seperti stalker." Langkah Felix terhenti di depan pintu kamar miliknya. Sejenak dia melirik dingin dalam diam. "Gue tak akan bertanya lebih jika orang itu berkata jujur sejak awal." Ucapan tersebut sontak membuat Meti seketika terdiam, merasa tertohok langsung akan kenyataan dirinya yang memang berbohong. Dan Damian yang berada di antara ketegangan kedua remaja itu, dan setelah memahami situasi yang sedang terjadi, akhirnya dia berinisiatif untuk menengahi. "Jadi kalian bertengkar karena kesalahpahaman ini?" "Selama ini dia mematahiku. Apanya yang kesalahpahaman?" sewot Meti. "Gue hanya bertanya pada teman lo, apanya yang mematahi?" Felix pun ikut bersuara membela diri. "Tapi kan lo sampai datang ke setiap tempat yang gue datengin. Itu sama saja mematahi gue. Jika sejak awal lo bilang dengan jujur, mana mungkin gue akan melakukan hal itu." Hembusan napas pelan Damian merasa pusing mendengar perdebatan kedua orang yang tak mau kalah satu sama lain. "Felix, berhenti," ucap dia cukup keras sehingga bagaikan nyamuk yang dipukul dalam sekejap suasana menjadi hening. Damian beralih melirik gadis yang beraut muka cemberut. Terlihat jelas masih memendam kekesalan dalam hatinya. "Titi, kakak tahu sekarang ini kamu sedang marah sama Felix. Tapi bukankah sedari dulu juga dia selalu membuatmu kesal kan? Karena bukan Felix namanya kalau tidak membuatmu kesal dalam sehari saja."
Oleh karena itu, kamu abaikan saja dia dan rilekskan pikiranmu. Kak Damian, ucap Meti menatap terharu. Seperti yang diharapkan dari Kak Damian, ucapannya selalu bisa meredam amarahku. Tapi kadang aku merasa Kak Damian mirip sama Mr. C ya. Gak mungkin kan mereka orang yang sama. Berbeda dengan si Felix yang malah menatap datar. Damian tersenyum sembari mengusap lembut puncuk rambut gadis cantik itu. Nah, kamu pasti belum makan malam kan? Iya kak, anggukan kepala Meti. Gue juga lapar, celetuk Felix kembali ikut nimbrung dalam obrolan. Yang hanya dilirik sebal oleh Meti, lalu dia kembali menatap Damian dan tersenyum. Kakak juga pasti belum makan malam kan? Setelah selesai pekerjaan, kakak tidak sempat makan malam. Jawab Damian masih dengan tatapan teduh khasnya. Kalau gitu, aku akan buatkan sup jamur kesukaan kakak deh, kata Meti dengan senyuman lebar. Menciptakan suasana harmonis dari keduanya tidak dengan si Felix yang seakan diabaikan keberadaannya. Gue juga mau sup iga, celetuk Felix masih berusaha menerobos di antara kedua orang tersebut. Sekarang kakak mandi dulu Gih, biar fresh, kan kakak masih capek pulang dari kerja. Meti sengaja mengabaikan ucapan si Felix. Kembali Damian mengusap rambut gadis itu dan tersenyum merasa terhibur akan pertengkaran keduanya. Baiklah, kakak akan mandi dulu. Dia pun ikut ke dalam permainan. Iya kak. Kacang, lo dengerin gue kagak? Ucap Felix menerobos dalam obrolan lagi. Nanti kakak akan menyusul untuk membantu. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Setelah berkata seperti itu dan mendapati balasan anggukan kepala dari si gadis itu, barulah Damian pergi melewati si Felix begitu saja. Sepergian Damian yang menyisakan keheningan juga ketegangan lagi di antara mereka berdua. Meti melirik sinis pada lelaki di hadapannya yang sama-sama sedang menatapnya juga. Dengus Meti dengan hendak berjalan melewati si Felix. Namun, gue juga lapar, celetuk Felix yang seketika menghentikan langkah gadis itu. Ya terus, sebal Meti tanpa berbalik ataupun menoleh ke belakang. Masakin gue sup iga. Kalau gue gak mau, balas Meti yang masih menyimpan kesal terhadap lelaki itu. Ya sudah, ucap Felix dan memasuki kamar meninggalkan si Meti sendirian. Meti dibuat terlongo akan tingkah lelaki yang satu itu. Dia refleks berbalik menatap pintu kamar di hadapannya yang sudah tertutup. Apaan sih si keriting? Tadi saja lo bilang lapar, sekarang malah bersikap begini. Sebenarnya dia nyebelin. Harusnya kan nggak begini. Kenapa rasanya aku yang kalah di sini?